Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin thumma qala Babu ahadits Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Bab ini menjelaskan hadis-hadis yang berasal dari Abu Dzar Al-Ghifari. Anil Hars Al-A'war, dari Hars Al-A'war, dia menyebutkan Abu Dzar anhu pernah mengatakan, aku masuk ke masjid, tiba-tiba nampak aku Rasulullah duduk sendiri. Aku pun membatin, mengatakan kepada diriku sendiri, Rasulullah tidaklah duduk begini kecuali karena mendapat wahyu atau karena sesuatu keperluan. Nampak Rasulullah pun manggil aku, udunu minni ya Jundab. Nanti ada yang baca Jundub. Jundub bin Abi Junadah. Ya, wahai Jundub, dekat sini. Aku pun mendekat. Dan aku merasa beruntung sekali bisa bersama Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasulullah, aku pun bertanya, ya Rasulullah, baginda perintahkan kami berwudu. Apa itu wudu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hai Abu Dzar, tidak ada salat tanpa wudu. Sesungguhnya wudu itu menghapuskan dosa yang telah lalu dilakukan. Maksudnya dosa kecil ya. Aku pun tanya lagi, ya Nabi Allah, baginda perintahkan kami mengerjakan salat. Apa salat itu? Rasulullah jawab, salat itu adalah sebaik-baik perbuatan. Yang mau banyakkan salat, yang mau pula yang mau sikit sikitkan salat, yang mau banyak pula kebaikannya banyakkan salat. Kemudian ku tanya lagi, Rasulullah, ya Nabi Allah, baginda perintahkan kami kerjakan zakat. Apalah zakat itu? Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, tidak sempurna iman orang yang tidak dapat dipercaya. Tidak ada solat tanpa ada zakat. Maksudnya tidak sempurna solat. Allah Ta'ala fardukan kepada orang kaya zakat harta mereka seukuran yang diperlukan oleh orang-orang fakir di kalangan mereka. Allah Ta'ala tuntut orang-orang kaya berzakat. Atau kalau tidak, Allah akan siksa mereka. Abu Dzar tidak berkurang harta sebab berzakat. Ya, tidaklah hilang harta di darat maupun di laut kecuali sebab orang tak mau bayar zakat. Wahai Abu Dzar, tidaklah seorang mengeluarkan zakat hartanya yang itu dapat menyenangkan dirinya, ya, kecuali orang itu adalah orang beriman. Dialah yang mengeluarkan zakatnya. Dan tidak adalah orang yang mau menghalangi, merintangi, enggan membayar zakat kecuali orang musyrik. Aku tanya lagi, ya Nabi Allah, baginda perintahkan kami berpuasa. Apalah puasa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, puasa adalah tameng, perisai, pelindung. Pahalanya di sisi Allah, balasannya di sisi Allah, anugerahnya di sisi Allah, hadiahnya di sisi Allah. Allah lah yang tahu. Orang berpuasa dapat bagi orang berpuasa ada dua gembira. Gembira ketika berbuka, karena bersyukur kepada Allah sebab bisa berpuasa, dan gembira nanti ketika meninggal bertemu Allah. Aroma bau mulut orang berpuasa sisi Allah itu lebih baik dari aroma minyak wangi atau parfum kasturi. Pada hari kiamat nanti dihidangkan satu hidangan kepada manusia. Orang yang pertama kali menikmatinya adalah orang-orang yang berpuasa. Kutanya lagi, ya Nabi Allah, baginda perintahkan kami bersabar. Apalah sabar itu? Sabar itu, biar kau tahu, itu umpama seorang yang mempunyai, katalah sebotol, sekantong minyak wangi kasturi, sorroh ya, diartikan sesuai kalau kita sekarang sebotol. Sedangkan dia berada di kerumunan orang ramai. Orang-orang heran nengok dia. Sebab apa? Wangi. Takjub orang melihat dia sebab aroma minyak kasturi itu. Itulah sabar. Dan kita tak mengerti. Padahal yang dimaksud Rasulullah ini, sabar tuh begitu wangi aromanya di sisi Allah Ta'ala.
Kutanya lagi, ya Nabi Allah, baginda suruh kami sedekah. Apalah sedekah itu? Bagus, 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 bagus kau Abu Dzar, kata Rasulullah. Sedekah itu, kalau tak tahu orang, diam-diam saja kita berikan. Itu memadamkan murka Tuhan. Tapi kalau sedekah itu diberikan terang-terangan, apa orang, memang harus begitu pula, misal kata, maka itu dapat menghilangkan 700 keburukan dari pemberi sedekah itu. Berdonasi itu memadamkan, menghapuskan kesalahan, memadamkan murka api, memadamkan murka Tuhan. Berdonasi itu sesuatu yang luar biasa, berdonasi itu sesuatu yang luar biasa, berdonasi itu sesuatu yang ajib, luar biasa. Kata Abu Dzar lagi, ya Nabi Allah, baginda suruh kami memerdekakan budak. Budak yang macam mana yang bagus dimerdekakan? Rasulullah, yang paling mahal harganya. Karena semakin mahal budak itu, satu, budaknya berkualitas, kedua, payah dibeli orang, karena mahal, kesudahan status perbudakan dia menjadi lama. Jadi, maka dibilang Rasulullah begitu, supaya cepat dia dibebaskan. Yang tinggi itu ambil lagi, kan kualitasnya bagus. Kemudian ditanya lagi, aku tanya lagi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hijrah apa yang paling utama? Berpindah dari apa yang paling utama? Kata Rasulullah, anta Rasulullah. Hijrah kau dari keburukan. Berpindah kau dari hal-hal yang negatif. Wah. Aku tanya lagi Rasulullah. Ya Rasulullah, orang beragama Islam yang bagaimana yang paling selamat? Fa'ayun nasi aslamu. Orang Islam yang bagaimana? Manusia yang bagaimana yang paling selamat? Kata Rasulullah, itulah orang yang apabila orang lain selamat, sejahtera, damai, aman dari keburukan lidah dia dan dari keburukan tangan dia. Si A aman dari keburukan tangan si B, keburukan mulut si B, maka si B inilah orang Islam yang paling baik. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kutanya lagi, manusia macam mana sebetulnya yang paling lemah, yang paling malas? Itulah orang yang tak mau berdoa, kata Rasulullah. Seterusnya pula, manusia yang macam mana pula yang paling pelit? Kalau bahasa kita Medani, berdangki. Itulah orang yang pelit dalam menciptakan kedamaian. Bissalam. Apakah salam ini maksudnya ucapan Assalamualaikum? Bisa juga. Apakah maksud salam ini adalah tindakan-tindakan yang menciptakan kedamaian? Bisa juga. Jadi orang yang tidak menciptakan kedamaian, itulah manusia yang paling pelit, kata Rasulullah. Ya Nabi Allah, siapalah pejuang yang paling utama? Kata Rasulullah, itulah pejuang yang kudanya terluka, darahnya tertumpah. Kutanya lagi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kabarilah, kasih tahulah aku tentang suhuf Nabi Ibrahim dan kitab-kitab yang lain, kapan diturunkan? Rasulullah jawab, suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan, Injil pada malam 12 Ramadan, Zabur pada malam 18 Ramadan, Taurat pada malam Zabur pada malam 12 Ramadan, Taurat pada malam 18 Ramadan, Al-Quran pada malam 24 Ramadan. Ya Nabi Allah, berapalah jumlah para nabi, para rasul? Kata Rasulullah, kalau nabi itu 124.000 orang, sedangkan rasul itu 313 orang. Ada nabi bukan rasul. Kadang-kadang nabi itu rasul pula. Jadi nabi bisa rasul, bisa bukan rasul. Qala, ya, kata Syekh Abu Lis Samarkandi dari Abdul Wahab bin Muhammad dengan sanadnya sampai hadis kepada kami dari Abu Dzar macam gini juga. Cuma ada tambahan yang lain lagi. Jadi ada varian lain hadis ini. Ya Nabi Allah, di waktu malam itu kapanlah yang paling utama? Kata Rasulullah, Jawfulail Ghabir. Itu jawaban Rasulullah. Di penghujung malam yang masih tersisa. Nah, artinya makin mendekati ke subuh ya, pukul 3, pukul 4, kira begitu ya. Salat apa yang paling utama ya Rasulullah? Yang paling lama berdirinya, kata Rasulullah.
Donasi yang bagaimana pula yang paling utama ya Rasulullah? Itulah keseriusan, kesungguhan min muqillin. Orang yang susah dia, sedikit harta dia, mu'sirin, susah dia. Siqa ila faqirin, diberikan kepada orang fakir. Dia sendiri susah, sulit, tapi tetap memberi. Inilah donasi yang paling utama. Kutanya lagi Rasulullah, siapalah Nabi yang pertama? Nabi Adam, kata Rasulullah. Tanya lagi, ya Rasulullah, apakah Nabi Adam itu Rasul? Ya, Allah Ta'ala jadikan langsung dengan kuasanya. Allah hembuskan ruhnya kepada Adam itu. Rasulullah bilang, ada 4 Nabi yang bangsa Suryani. Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Idris, Nabi Nuh. Memang ada yang mengatakan Nabi Isa termasuk bangsa Suryani. 4 pula bangsa Arab. Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syuaib, dan Nabi engkau inilah Muhammad SAW, wahai Abu Dzar. Kutanya lagi ya Rasulullah, berapa banyakkah Allah turunkan kitab kepada para nabinya? Rasulullah jawab 104 kitab. Allah turunkan kepada Nabi Sis, anak Nabi Adam 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa sebelum dapat Taurat 10 suhuf, barulah Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Ya Rasulullah, kasihlah aku nasihat. Hati-hati, ingat kau. Kata Rasulullah, alaika bitaqwallah. Wajibkan dirimu untuk berhati-hati agar tidak melanggar hukum Allah. Itulah induk segala urusan. Tambah lagi lah Rasulullah. Baik, lazimkan dirimu mengingat Allah. Membaca Al-Quran. Karena dua-dua tindakan itu adalah bagaikan cahaya di langit. Dan itu adalah kemuliaan serta sebutan untukmu di bumi. Wajibkan dirimu berjuang di jalan Allah Ta'ala. Karena kalau mau kita ibaratkan itu agak sebagai satu tindakan kependetaan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, atau kalau kita anggap ada satu pertapaan di kalangan umatku, bertapanya umatku sebagai tanda dia dekat dengan Allah justru adalah berperang di jalan Allah. Wajibkan dirimu diam, kecuali untuk menuturkan, mengatakan yang baik-baik. Karena diam itu sendiri adalah penolak syaitan. Itu adalah penolongmu untuk melaksanakan agamamu. Hati-hati, jauhi banyak-banyak ketawa. Karena itu dapat mematikan jiwa. Orang yang banyak ketawa itu biasa bersenang-senang, dikhawatirkan nanti pingsan rasa empatinya kepada orang lain. Itu maksudnya ya. Sehingga hilang aura wajahnya, hilang kewibawaannya. Kemudian juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku masuk ke masjid, nampak aku Rasulullah duduk sendiri. Ya. Sehingga aku membatin dalam diriku, ku datangilah Rasulullah supaya aku dapat ilmu. Beliau sendiri pula ini. Tapi yang membatin lagi, tak usahlah aku ganggu Rasulullah. Masih begitu, bimbang-bimbang begitu. Aku pun tak mula datangi dia. Sekali waktu, datangilah biar dapat ilmu dari Rasulullah. Tak usah ganggu Rasulullah, tak usahlah datang. Tapi akhirnya Fatih itu, aku datang juga, aku ucapkan salam, aku duduk lama di sisi Rasulullah. Tak dicakapi aku oleh Rasulullah. Sampai aku bilang pada diriku sendiri, udah aku ganggulah Rasulullah, kalau syakka alaihi julusi. Datang aku mengganggu Rasulullah. Tapi rupanya disapa Rasulullah aku. Apa udah kau rukuk? Maksudnya sudah sholat. Belum ya Rasulullah. Bangkit rukuk kau. Maksudnya sholat kau. Segala sesuatu ada tandanya kita menghargai, menghormatinya. Tanda menghargai, menghormati masjid, lakukan sholat 2 rakaat. Bangkit, aku pun bangkit, aku pun sholat. Habis itu aku duduk lama-lama bersama Rasulullah. Duduk lama aku bersama Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, Abu Dzar, ista'iz billah. Lindungkan dirimu dengan Allah dari syaitan yang terkutuk. Dari syaitan manusia, syaitan jin. Aku kata Rasulullah, adakah syaitan dari kalangan manusia? Kata Rasulullah, tak kau dengar rupanya ayat Al-Quran, surah Al-An'am, surat 6 ayat 112. Syaitan manusia dan jin. Betul juga. Kemudian Rasulullah pun diam. Falamma ra'aitu annahu la yukallimuni, tatkala nampak Rasulullah tak mau lagi cakap-cakap sama aku, wa la yuhadditsuni, afattu fil kalami. Aku pun kuserbulah Rasulullah dengan pertanyaan-pertanyaanku. Itu dia, afadha, ya.
Fakultu, ya Nabi Allah, baginda suruh aku solat, apalah solat itu, persis seperti yang sudah di atas tadi ya. Wa dzakara nahwa su'alati allati dzakarnaha. Kemudian orang-orang pun berkumpul. Kata Nabi, ala unabbikum bi abkhalin nas, mau tahu kalian siapa manusia paling bedangki, paling pelit? Maulah ya Rasulullah. Itulah orang-orang yang ketika disebut nama aku, dia dengar, falam yusalli alayya, dia tidak mau berselawat kepada aku. Seterusnya dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ketika Rasulullah pergi ke perang Tabuk, ternyata ada juga bersama Rasulullah orang-orang munafik. Nah, di antara mereka ada yang ketinggalan, 1-2 orang tak ikut. Nah, orang-orang munafik yang bersama Rasulullah memprovokasi Rasulullah. Apa kata orang tua Rasulullah? Si fulan tak ikut, si fulan ketinggalan, si fulan di sana. Kata Rasulullah, dah tinggalkan dia. Jika memang pada dia ada kebaikan di sisi Allah, Allah akan buat dia menyusul kalian. Kalau dia tak baik, Allah sudah menyelamatkan kalian dari keburukan dia. Kata mereka, ya Rasulullah, tengok, Abu Zar pun begitu, tinggalkan dia. Jika dia baik, jika ada kebaikan untuk dia, Allah akan buat dia menyusul kalian. Hebat provokasi orang munafik nih. Abu Dzar memang ketinggalan. Ya, Abu Dzar memang ketinggalan. Karena untanya lambat. Maka dia pun marahlah sama untanya. Falamma abatu alaihi akhadahu mata'ahu famala ala dhahrihi. Karena nampak dia untanya lambat, udahlah. Perkakas-perkakas perang yang dia perlukan, dia bawa sendiri, dia pikul. Kemudian baliklah dia mengikuti jejak Rasulullah. Jalan kaki sambil memikul alat keperluan untuk berperang. Padahal sangat panas. Sendirian dia. Maka mereka bilang, ya Rasulullah, nampak tuh. Ada orang jalan sendirian menuju kita. Kata Rasulullah, boleh jadi itu. Liyakun abada. Abu Dzar tuh. Abu Dzar, kata Rasulullah. Ketika orang ramai nengok dia, berkata, oh ya betul ya Allah, ya Rasulullah ini. Betul, demi Allah, Abu Dzar ini. Rasulullah pun menangis. Apa kata Rasulullah? Allah kasih Abu Dzar jalan sendiri, nanti dia mati di kesendirian dan Allah bangkitkan pun sendiri. Muhammad bin Ishaq mengatakan, sampaikan hadis kepada kami oleh Buraidah bin Sufyan Aslami dari Muhammad bin Ka'ab. Apa kata Muhammad bin Ka'ab? Ketika Abu Dzar berjalan ke Rabzah, kadang disebut Rabu'ah pada masa Utsman bin Affan, wa asabahu biqadaruhu. Abu Dzar mengalami apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di sana. Walam yakun mahu ila mar'atuhu wa ghulamuhu. Enggak ada yang bersama dia kecuali istri dan anaknya. Dia meninggal hanya ditemani oleh istri dan anaknya. Dalam keadaan masih hidup sebelum meninggal, dia wasiatkan kepada mereka dua agar mereka berdua lah yang memandikannya, anak dan istrinya. Mengafaninya. Kalau sudah, letakkan aku di tepi jalan. Maka nanti bila nampak kalian kafilah yang pertama kali lewat, bilang, ini Abu Dzar sahabat Rasulullah. Tolong kalian kami untuk menanam, menguburkannya, mengebumikannya. Maka Abdullah bin Mas'ud pun waktu menyampaikan itu, dibalikkannya muka. Nangis dia sampai sesegukan. Kata dia, benar Rasulullah. Wahai Abu Dzar, kau nanti akan berjalan sendiri dalam masa sudahku bersama-sama sahabatku nanti, kau berjalan sendiri. Mati kau dalam kesendirian, nanti dibangkitkan engkau sendiri. Sumawa rauhu. Mereka pun mengebumikannya. Mereka pun setelah mereka mengebumikan Abu Dzar, mereka pun teruslah berjalan ke tujuan mereka. Tinggalkanlah keluarga Abu Dzar. Wa yuhadditsuhum bima qarsala fi masilah Tabuk. Abu Dzar menjelaskan ini. Ya. Karena Abu Dzar. Wa huwa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada mereka tentang ini. Tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam perjalanan ke Tabuk. Seterusnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad pernah mengatakan, Abu Dzar, setelah aku meninggal nanti kau akan mendapat musibah. Musibah itu di dalam jalan Allah atau bagaimana Rasulullah? Di dalam jalan Allah. Kata Abu Dzar, marhaban, selamat datang.
ketetapan Allah Ta'ala. Abu Dzar ingat, dengar, patuhi, sekalipun kau salat di belakang seorang yang berkulit hitam. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi pemimpin Rasulullah, memanggilnya. Abu Bakar memanggil Abu Dzar. Ya, fahayahu wa bakia. Fahayahu wa bakia, wa bakia. Baka, bukan bakia. Fahayahu wa baka. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyalami Abu Dzar sambil menangis. Kata Abu Bakar, ku dengar ucapan Rasulullah pernah bilang terkait dengan dirimu, hai Abu Dzar. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala untuk keselamatan dirimu. An akuna sahibaka, aku menjadi kawanmu, hai Abu Dzar. Yani aku berlindung dengan Allah bahwa akulah sebab akulah engkau mendapatkan kesulitan. Aku berlindung dengan Allah, jangan sampai itu terjadi. Atau sekiranya janganlah terjadi pada masa aku masih hidup kau mengalami kesulitan, wahai Abu Dzar. Ketika Khalifah Abu Bakar meninggal, Khalifah Umar duduk di tampuk kekuasaan, memanggil Abu Dzar, memuji Abu Dzar. Aku dengar Rasulullah pernah bilang, wahai Abu Dzar, kata Khalifah Umar, aku berlindung dengan Allah bahwa aku menjadi sahibuka, kawan. Maksudnya, aku berlindung dengan Allah bahwa musibah yang menimpamu itu sebab aku atau pada masa aku. Sahibuka itu maksudnya penyebab, ya, penyebabnya. Ketika Khalifah Umar meninggal, Khalifah Utsman pula duduk di tampuk kekuasaan. Kata Abdullah bin Abbas, aku duduk di dekat Utsman bin Affan. Abu Dzar datang minta izin. Aku bilang, ya Amirul Mukminin, Abu Dzar minta izin. Kata Khalifah Utsman kepada Abdullah bin Abbas, izinkanlah. Kalau kamu izinkan. Aku izin aja ya Amirul Mukminin, kata Abdullah bin Abbas. Abu Dzar pun masuk duduk. Kata Khalifah Utsman, Abu Dzar, kau yang pernah mengklaim kau lebih bagus dari Abu Bakar dan Umar. Gak pernah aku bilang begitu, hai baginda, kata Abu Dzar. Aku ada bukti, kata Khalifah Utsman. Abu Dzar, naddarallah wajhak. Allah Ta'ala sinar-sinarkan dirimu, wahai Amirul Mukminin. La adri ma bayyanuk. Aku tak tahu apa buktinya. Baginda kan tahu sudah apa yang ku bilang. Ya. Fakaifa qulta itsqala. Apa rupanya yang mau kau bilang? Begini aku bilang, Rasulullah pernah bilang, di antara kalian yang paling aku sukai, yang paling dekat dengan aku, ya'khudzu bil ahdilladzi taraktuhu alaihi hatta yalhaqani. Dia berpegang teguh kepada janji yang pernah kujanjikan sampai nanti dia menyusul aku. Wa kullukum qad asaba minad dunya ghairi. Semua kalian nanti akan menderita, terpancing dengan kehidupan dunia selain aku. Itu kata Rasulullah, ya. Kata Khalifah Utsman, panggil Muawiyah. Itu kata Khalifah Utsman. Susul Muawiyah. Bukan panggil, ya. Ilhaq bi Muawiyah. Abu Dzar pergi kau, susul Muawiyah. Kemudian diusir ke Syam. Akhrajahu ila Syam. Dia dikeluarkan, pergi ke negeri Syam. Begitu dia sampai di Syam, dia pun mulailah mengajari orang. Abu Dzar mengajari orang di sana. Mengajar pengetahuan. Sampai sakinkan haru mereka dengan ilmu yang disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, mereka pun menangis, sedih. Tapi ada yang bilang, la yabitanna ahadukum fi baiti dinarun wa dirhamu illa syai'un yunfi sabilillah. Sampai bukan di antara mereka yang bilang begitu, bukan, maksudnya salah saya tadi. Mereka sedih, mereka menangis, mereka terharu terkait apa yang diucapkan Abu Dzar al-Ghifari. Janganlah kalian pernah tidur sementara di rumahnya masih ada uang yang tersisa.
Maunya jangan ada lagi. La yabitanna ahadukum fi baiti diana wal irham illa syai'un yunfiqu fillah. Kecuali kalaupun mau ada sisa, gunakan itu untuk berdonasi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Atau dipersiapkanlah itu untuk membayar hutang. Jangan simpan-simpan, begitulah kira-kira. Mendengar itu, jangankan orang ramai, Muawiyah pun menangis. Muawiyah kasih dia 1.000 dinar. Muawiyah kasih dia 1.000 dinar. Apa maksud Muawiyah? Menguji dia. Apakah yang diucapkannya berbeda dari tindakannya? Katanya kan jangan simpan-simpan uang. Kalau dikasih mau nggak dia nerima. Karena apa yang di dalam itu biasa berpengaruh keluar. Ya. Antara tindakan batin dan zahirnya mau dilihat dulu, berbeda tidak. Diambil Abu Dzar 1.000 dinar, tapi bagi-bagikannya semua. Sedinar pun tak ada tinggal. Pada hari kedua, Muawiyah memanggil utusan yang dipercayakan memberi uang tadi. Bilang sama Abu Dzar, nanti jumpa lagi Abu Dzar, pergi kau, jumpa lagi Abu Dzar, bilang sama dia, bahwa aku Muawiyah memberikan 1.000 dinar itu untuk orang lain, bukan untukmu. Bilang sama dia, aku salah kirim. Bilang begitu. Ya, itu pesan Muawiyah kepada orang-orang utusannya. Ya, datanglah namanya utusan penguasa, datanglah kepada Abu Dzar. Dia bilang kepada Abu Dzar, "Ankisni ya Abu Dzar min azabi Muawiyah." Selamatkan aku dari hukuman, dari siksaan Muawiyah. Karena kemarin dia mengutus aku membawa 1.000 dinar itu untuk orang lain. Apa aku salah kasih? Terkasih aku untuk engkau, macam mana ini? Padahal itu untuk orang lain. Kata Abu Dzar pada utusan, sampaikan salamku kepada Muawiyah. Bilang sama dia, tak ada lagi sedikit pun dari dinar yang kau kirimkan, uang yang kau kirimkan itu tak ada sama aku. Habis sudah dibagi-bagi. Bilang gitu. Tapi kalau Muawiyah masih maksa minta duit juga, bilang sama dia, tolong kasih tempo 3 hari. Akan kuusahakan mengumpulkannya. Ya, akan kuusahakan untuk mengumpulkannya. Kukumpulkan, ku kasih. Ketika Muawiyah tahu bahwa tindakan Abu Dzar betul sesuai dengan ucapannya, maka Abu Dzar pun menulis surat kepada Khalifah Utsman bin Affan. Dan in kana laka bi syami hajatun farsil ilayya Abi Dzar. Itu kata Muawiyah dalam suratnya. Apabila kau punya kepentingan keperluan di Syam, ajak kembali Abu Dzar, kirim sama dia, ajak dia. Kasih tahu dia, ajak dia. Kan? Utsman lalu membalas surat Muawiyah. Kata dalam surat itu, membalas surat Muawiyah, supaya balikkan. Ilhaq bi, kirim dia balik ke Madinah. Lantas Abu Dzar pun datanglah ke Madinah. Sementara Khalifah Utsman di masjid. Faqabala hatta salam alaih. Dijumpainya lah, dia pun mengucap salam kepada Khalifah Utsman. Khalifah Utsman pun membalas salam itu. Ditanya Khalifah Utsman, apa kabar? Cemana kabar kau? Khair, bagus, kata Abu Dzar. Cemana kabar kalian? Kata Abu Dzar. Abu Dzar pula. Khalifah Utsman pun keluar dari masjid. Abu Dzar solat. Faqam Abu Dzar ila sariyatin. Berdiri mengajar salat 2 rakaat. Dia jumpailah pasukan, ada pasukan perang, dia bangkit salat 2 rakaat. Duduk, dan duduk-duduklah sama orang lain pun tengok Abu Dzar datang duduk-duduk sama dia. Kata mereka, Abu Dzar, beginilah, sampaikanlah
kabar kepada kami, berita kepada kami, hadis kepada kami dari Rasulullah Muhammad SAW. Baik-baiklah, baik-baik. Ya, aku ceritakan. Kekasihku pernah bilang sama aku, di dalam unta itu ada zakatnya. Di dalam tanaman, hasil tanaman itu ada zakatnya. Uang ada zakatnya. Kambing ada zakatnya. Siapapun tidur di rumah dia, masih ada uang dia, dinar atau dirham, tidak dipandangnya itu untuk memenuhi kewajiban. Di sini secara khusus untuk membayar hutang. Atau tidak didonasikan untuk berjuang di jalan Allah. Maka itu akan menjadi kanzun, simpanan yang dengan itu akan disetrika dia pada hari kiamat. Itu kata Abu Dzar. Kata mereka, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Perhatikanlah apa yang kini terjadi. Abu Dzar, hati-hatilah, ngerinya. Takwalah kepada Allah Ta'ala, ngeri juga nih. Perhatikan apa yang terjadi. Harta ini sudah melimpah ruah. Fasyad, beredar sudah di kalangan manusia. Woi, tak kalian baca Al-Quran surat 9 atau bahkan 34. Apa bunyinya di situ? Walladzina nizuna. Orang yang simpan emas perak tidak mereka donasikan di jalan Allah Ta'ala. Kasih orang tua bergembira. Siksa yang pedih. Wah, 2-3 malam di Madinah Abu Dzar. Kemudian Khalifah Utsman pun mengirim seseorang. Kata orang tadi bilang sama Abu Dzar, haq bi Rabzah. Supaya dia pergi ke Rabzah. Itu satu desa yang kharabat. Ya, desa tertinggal lah. Dia pun pergi ke Rabzah. Abu Dzar memang dapati imam mereka adalah orang berkulit hitam. Lantas kata mereka, Abu Dzar silah jadi imam, taqaddam. Dia tak mau. Salat dia di belakang seorang imam yang berkulit hitam itu. Waqala, kata Abu Dzar, betul Allah, betul Rasulullah. Rasulullah pernah bilang sama, dengar, patuhi, sekalipun engkau salat menjadi makmum imam orang berkulit hitam. Di Rabzahlah dia, di sebuah desa yang tertinggal. Menetap sampai beliau meninggal. Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari istri Abu Dzar anhu, dia mengatakan ketika Abu Dzar mengalami sakit hampir wafatnya lah, ya, aku menangis. Abu Dzar tanya, apa yang buat kau nangis? Ya Kiki, apa yang buat kau nangis? Alah, kau suamiku meninggal di daerah jauh. Kau meninggal di daerah yang tandus, di daerah yang terisolir. Sementara aku tak punya kain kafan nanti. Tak usah nangis kau, gembiralah kau. Aku pernah dengar Rasulullah mengatakan, ada nanti sekelompok orang. Aku menjadi bahagian dari kelompok itu. Karena Rasulullah pernah bilang, nanti akan mati seseorang di daerah yang terisolir. Justru yang menyelenggarakan kematiannya adalah sekelompok rombongan orang beriman. Ya, tak ada seorang pun dari kelompok itu. Semua sudah meninggal. Kecuali aku. Aku tak dusta, tak bohong. Akulah laki-laki itu. Yang mendengar hadis Rasulullah itu semua sudah meninggal. Kecuali aku yang masih hidup. Fabsirit tariqa. Coba pergi kau keluar. Bilang. Tengok nanti. Kalau aku mati kau keluar. Itulah perintah Abu Dzar kepadaku. Fabsirit tariqa. Tengok-tengok di jalan atau nanti ada orang yang bisa diminta tolong. Kata istri Abu Dzar. Aku pun bilang sama dia. Orang haji dah pergi. Jalan pun dah sunyi. Tapi begitu pun kuusahakan. Aku naik ke bukit kecil. Nampak pula, aku perhatikan ke sana. Perhatikan kemari. Tak nampak orang. Aku pun baliklah merawat, mengasuh, menjaga suamiku Abu Dzar. Sedang-sedang begitu, tiba nampakku. Aku kan niat, aku mau balik, belum lagi balik. Sedang-sedang begitu nampakku serombongan orang dengan kendaraan mereka. Aku pun lambai-lambaikanlah pakaianku.
lambai-lambaikanlah, cari kain, sehelai kain atau apalah yang bisa kulambaikan. Nah, harusnya saubi kan, kayak kepada mereka supaya mereka tahu agar aku dari sini. Mereka pun cepat-cepat datang jumpai aku. Kata mereka, ya mata Allah malaki. Hai hamba Allah, apa hadapnya? Kata mereka. Aku bilang, aduh, ada seorang muslim meninggal dunia. Kafankan kalian lah, kafani kalian lah. Siapa itu? Abu Zar. Sahabat Rasulullah. Iya, kataku. Nah, maka mereka, ini kalau ini bahasa kebiasaan mereka ya, mereka pun menebusnya dengan ayah dan ibu mereka. Ini maksudnya menunjukkan rasa mereka sedang gembira berkat dari Allah Ta'ala. Kita harus bertanggung jawab, kira-kira begitu. Mereka pun segera masuk ke rumah, mereka pun mengucapkan salam, warahibabihim. Hmm, warahibabihim. Ya, Abu Dhar pun menyambut mereka. Nah, Rajulun muslim yamut belum maksudnya meninggal, hampir meninggal. Hmm, para hibabihim, Abu Dhar sambut mereka, mereka mengucapkan salam, Abu Dhar sambut, maqala absyiru, gembiralah kalian, gembiralah kalian. Ini kata Abu Dhar. Aku pernah dengar Rasulullah bilang, ah, ya, waktu itu Rasulullah bilang, ramai orang mendengar, termasuk aku. Apa kata Rasulullah? Nanti akan ada seorang di antara kalian yang mendengar hadisku ini, yang mendengar kabarku ini. Dia akan meninggal di daerah terisolir. Sekelompok orang mukmin nantilah yang mengurus dia. Syahadu menyaksikan, maksudnya mengurus dia. Nah, ternyata di antara yang mendengar hadis Rasulullah itu tadi, ya, walaysa min ulaikal qaumi ahadun, tak seorang pun kecuali semua sudah meninggal. Hmm, kecuali aku. Jadi kalau begitu siapa yang dimaksud Rasulullah itu? Akulah itu. Sedangkan kalian yang dimaksud oleh Rasulullah isabah itu, rombongan itu. Kata Abu Zar, kalau aku punya pakaian yang cukup untuk aku sebagai kain kafan atau istriku punya, niscaya tidaklah aku dikafankan kecuali dengan pakaianku atau pakaian istriku. Aku bersaksi kepada Allah Ta'ala di hadapan kalian. La la yak kata Abu Dhar, la yakfinuni. Aku bersaksi di hadapan kalian kepada Allah Ta'ala. Kiranya tidaklah yang mengafani aku. Jika seorang pun, jika di antara kalian, jika dia pernah menjadi penguasa, amiran, pernah menjadi gubernur, atau baridan, atau wali kota, atau penguasa, atau apa sajalah yang pernah menduduki jabatan penguasa. Nah, jangan. Siapapun di antara kalian yang pernah menduduki jabatan sebagai penguasa, janganlah ia yang mengafani aku. Nah, masalahnya, walam yakun fil qaumi illa waqad asaba dzalik. Di rombongan itu tak seorang pun kecuali pernah menduduki jabatan itu. Atau setidak-tidaknya tak pun penuh dia menduduki jabatan itu, pernahlah dia menjadi bagian itu. Kecuali ada seorang sahabat Ansor. Jadi kata Rasulullah yang mengurus kau nanti, ada rombongan orang mukmin. Tapi dari rombongan itu diminta Abu Dhar. Jangan yang pernah menjadi penguasa atau bahagian dari kekuasaan. Ada seorang Ansor. Terus dia bilang, ya ami anak akfinukah, aku yang menghafani Pamanda. Aku tak pernah terlibat dalam kekuasaan dari seperti yang Pamanda sebut. Akan kafani baginda. Pamanda di selendangku ini. Aku akan kafani bagi Pamanda di selendangku ini. Ya, atau di kedua pakaianku, atau di kedua sorbanku. Kedua sorban atau ini sauba ini pakaian, iba ini abaya. Mungkin kalau artinya abaya nanti baju yuk perempuan yang besar itu pula. Maksudnya itu serban yang dijahit
yang ditenun itu. Jadi Abu Dzar tidak mau karena dia tidak ingin ada harta penguasa yang menjadi bahan untuk mengafani dia. Sebab dia tak punya pakaian, istrinya pun tak punya, aku tak punya, jadi tolonglah kalian kafani aku. Dengan syarat jangan pernah dia menjadi penguasa, dia tidak mau kain kafan dia sedikit pun asalnya tersangkut dengan kekuasaan. Ya kalau pernah jadi wali kota, atau pernah jadi gubernur wali kota dan seterusnya, gaji kan dari penguasa. Atau paling tidak mereka sebab dapat kekuasaan maka ada gaji itu bisa dijadikan membeli bahan-bahan pakaian yang mereka pakai atau serban yang mereka pakai itu nanti dijadikan kafan. Tak mau Abu Dhar. Tapi ada sahabat Ansor mengatakan, ada seorang dari Ansor mengatakan, biar aku tak pernah terlibat dalam kekuasaan. Itu kafani pamanda dengan rida, ya kafani dengan rida itu selendang, atau nanti dengan dua pakaianku atau dua sorbanku ini yang ditenun itu. Baiklah, kata Abu Dhar, kaulah yang kafani aku, dia pun mati. Sahabat Ansor tadi itulah. Di sini Ansori tak ada dipastikan beliau sahabat ya, tetapi pasti orang Ansor atau keturunan Ansor. Itulah yang mengafani Abu Dhar. Dialah yang satu di antara anggota rombongan tadi yang menyaksikan kematian Abu Dhar. Sebenarnya semua mereka orang-orang berbaik. Wa kulluhum min ahli din, orang-orang baik. Tapi ini adalah pilihan Abu Dhar. Mereka pun kembali dalam keadaan gembira saat mereka mendengar hadis sebagai bisyarah yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Abu Dhar. Sampai sini dulu. Akan datang kaji kita sungguh-sungguh dalam kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.